Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Di sini kita masuk di bab kedua, yaitu bab iman kepada qadha dan qadar. Pada bab ini sebenarnya Pak Ulil mau melakukan Google Meet, tetapi karena kegiatan yang sangat padat di sekolah, maka hanya lewat video pembelajaran ini Pak Ulil akan jelaskan sedikit materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Jadi kalian bisa simak, nanti akan Pak Ulil tampilkan PowerPoint, yaitu PowerPoint yang kedua tentang iman kepada qadha dan qadar ya. Sehingga nantinya bisa sebentar lagi nanti akan UHB, nanti mencakup 3 bab. Yang terakhir ada bab berpikir kritis atau demokrasi. Maka langsung saja, jangan lupa nanti ketika memang ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, kalian bisa japri ke Pak Ulil lewat WA, atau kalian bisa komen di video ini, kalian bisa tanya-tanya di grup WA kelas, WA grup kelas PAI, atau lewat Google Classroom ya. Semua bisa, sehingga tetap santai saja. Silahkan disimak, nanti kalian melanjutkan penilaian di penilaian pengetahuan di bab ini. Oke, Pak Ulil langsung tampilkan saja di PowerPoint-nya ya. Iman kepada qadha dan qadar. Lanjut. Ini kalian bisa renungkan, ada orang yang meminta, ada gedung-gedung dan rumah kumuh, kemudian ada anak kecil bekerja dan sebagainya. Kalian dari melihat gambar ini bisa bersyukur, lebih bersyukur. Ternyata takdir yang telah ditentukan Allah kepada kita lebih baik, setidaknya lebih baik daripada mereka. Tentu kita tahulah teman-teman di sekitar kita, atau mungkin dulu temanmu sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan SMA atau SMK dan sebagainya, sehingga mereka dipaksa untuk bekerja, orang tuanya membantu orang tuanya. Maka ketika kita melihat dunia ini, seakan kita lebih bersyukur, oh aku ternyata lebih enak daripada mereka. Tapi berbeda ketika nanti kita melihat sesuatu tentang ibadah, oh temanku ngaji bisa, temanku berpuasa, kenapa saya tidak? Nah, itu boleh, fastabiqul khairat boleh. Tapi ketika kita melihat dunia, maka kita lihat yang lebih bawah, sehingga rasa bersyukur kita dengan kehidupan ini, dengan takdir Allah yang telah diberikan kepada kita lebih bersyukur ya. Lanjut, makna iman kepada qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, qadha ya'ti qadhaan, yang berarti menentukan, memutuskan dan memerintahkan. Tapi sedangkan menurut istilah, yaitu ketentuan Allah sejak azali sesuai dengan irodahnya atau kehendaknya tentang suatu terhadap makhluknya. Waktu dapat berubah sesuai dengan usaha, situasi, kondisi yang ada. Itu adalah qadha. Maka nanti ada qadha ada takdir mu'allaq, takdir mubrom dan sebagainya, nanti ada. Maka di sini adalah jadi ketentuan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Sebelum kita ada, nanti misal si A ini akan dilahirkan. Nah, itu sudah ditentukan takdirnya. Maka itu adalah namanya qadha. Nah, tetapi bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan usahamu apa, situasinya bagaimana, kondisinya apa. Nah, itu nanti bisa berubah. Misalnya
tujuan Allah menciptakan manusia untuk menyembahnya, ya kan? Manusia jin itu ditentukan untuk beribadah atau untuk menyembah. Tetapi kenyataannya masih banyak orang kafir, masih banyak orang yang tidak menyembah atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai makhluknya. Contoh saja kalian lah ya. Kalian di sini mungkin sudah balik atau ya setidaknya sudah harus melakukan kewajiban. Tapi terkadang hidup kita sholatnya ora genep, posone bolong-bolong lah. Padahal tujuan Allah semula menciptakan manusia turunkan di bumi ini untuk menyembah. Tapi kenapa tidak menyembah? Nah, itu adalah tujuan. Menurut bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab qadara yaqduru qadiron, yang artinya kuasa mengerjakan sesuatu atau ukuran, ketentuan ya, ketentuan atau ukuran itu adalah qadar atau takdir. Sedangkan menurut istilah, ketetapan Allah terhadap makhluknya dalam bentuk tertentu yang tidak akan berubah lagi sesuai dengan iradah Allah dan dapat diketahui setelah terjadi atau yang biasa disebut dengan takdir. Oh, takdir Allah pancen ini. Nah, itu kan gitu. Adanya pandemi ini, oh mungkin sudah memang takdirnya Allah, memang di tahun ini ada pandemi gitu. Takdirnya Allah sekolahmu daring, ya itu takdirnya Allah. Setelah kamu kamu lakukan, kamu alami, kamu baru tahu, oh mungkin ini takdir Allah. Nah, itu takdir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi gini, di dunia ini, di semua dunia ini, jadi ketika ada sesuatu terjadi, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kadang manusia baru mencari, oh ini sebabnya apa, secara ilmu pengetahuan itu bagaimana ya, secara ilmu yang kita pelajari itu bagaimana. Tetapi jangan kamu semua kembalikan kepada Allah, tergantung usaha kita kan. Alah wis ngene ra apa-apa, alah go bodoh ya ora apa-apa, alah goblok ya gak apa-apa. Jangan seperti itu ya. Maka ketika ketetapan Allah ditetapkan kepada makhluknya itu bagaimana, menjalaninya setiap hari itu bagaimana. Jadi jangan hanya pasrah tok, anane wong pasrah, alah engko nek apa pinter lah ya pinter dhewe, tanpa kamu belajar ya gak pinter-pinter. Kamu pengen sugih gak ada usaha untuk apa toh sing golek pesugihan pun dia harus berusaha golek pesugihan kan. Nggak bisa dia hanya duduk ning omah wiridan sholat puasa terus bondone teko dhewe, enggak seperti itu. Ada karena apa, datangnya sebuah takdir itu ketika sudah berikhtiar. Ikhtiarlah dulu, kemudian takdirnya Allah itu nanti akan sampai. Itulah takdir. Qadha ya, inilah adalah qadha adalah rencana yang ditentukan Allah sejak azali, sedangkan qadar pelaksanaan dari rencana yang telah ditentukan. Maka misal contohnya gini, qadanya Allah itu qadanya Allah si A nanti ketika dia menyeberang jalan dia akan ditabrak oleh mobil, misalnya seperti itu ya, qadanya si A. Tetapi kodarnya Allah ternyata si A berhati-hati, ikhtiarnya, oh dalane rame tak lewat sebelah sini ya, akhirnya tidak tidak terjadi sebuah takdirnya Allah. Itu karena walaupun kodoknya seperti itu, tapi takdirnya Allah setelah ada ikhtiar tadi, setelah ikhtiarnya berjalan tidak di tengah jalan, akhirnya tidak jadi tertabrak mobil. Nah, itulah antara kodok dan kodok. Kodok itu yang direncanakan Allah, qadar adalah pelaksanaan dari kodok itu ya, jadi seperti itu. Ketentuan Allah berupa qadar selalu sesuai dengan rencananya berupa kodok, pasti ya. Qadar itu sesuainya kodok.
Tapi kalau qada belum tentu terjadinya qadar. Hanya saja makhluk yang mengubahnya sesuai dengan firman Allah, fa in min syai'in illa indana khazainuhu wa man naziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanah, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ya, Allah itu tahu batas manusia diberi apa, itu Allah sudah tentukan. Oh, nek wong cah iki aja dikei pinter, engko nek kemaki. Oh, nek cah iki kudu dingenekke. Nah, itu sudah ada ketentuan-ketentuan Allah, ukurannya. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi gitu ya. Jadi arti iman kepada qada itu adalah percaya, yakin. Oh, Allah ki lho wis, kabeh Allah sing nentokke. Jadi jangan sampai nanti kamu menyalahkan apa dan sebagainya, ini dan itu, tidak. Tapi tambah yakin, oh mungkin ini telah takdir Allah yang terbaik buat aku. Ya, jadi gitu ya. Dikembalikan. Oh, ini lanjut. Iman kepada qada dan qadar meliputi empat prinsip iman kepada qada dan qadar. Satu, iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak berpemulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Jadi gini, Allah itu tahu apa yang akan kamu lakukan. Jadi Allah itu qadim itu dulu dan tidak pernah didahului. Awal tidak ada yang mengawali. Itu Allah. Allah mengetahui segala. Mungkin sekarang kamu nyemak video ini Pak Udil inilah. Jadi Allah itu ya tahu. Engkau pas menit sekian kamu berhenti bales si chat EDE sing ora dibales-bales, golek notif ya. Terus kamu buka lagi, atau mungkin kamu hanya video wis gitu toh ya, itu Allah juga tahu. Maka prinsipnya adalah Allah itu tahu apa yang akan gerendeng apa ya, kerenteke atimu, kerenteke tok wis lah. Sebelum kamu mikir, cuma hanya batin lah, kerentek tok, itu Allah sudah tahu ya. Maka Allah itu qadim, atau ilmu Allah itu yang qadim ya. Iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kamu nanti jodohnya siapa, hidupnya di mana, umur berapa, sekian, itu sudah ditulis rentet sesuai dengan di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu semua catatan manusia, makhluk dari Nabi Adam sampai Adam sopo itu semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz ya. Jadi jangan bersusah payah, oh aku gini, jangan sampai kamu menyalahkan, kamu hidup sekarang kamu merasa susah dan sebagainya, itu tidak. Itu adalah takdir Allah yang terbaik buat kamu. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Jadi apa yang ada di bumi ini, apa yang terjadi di bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan sampai kita intinya ya, yang penting yakin, iman, qada dan qadar itu kehendak Allah itu pasti. Semua yang terjadi di bumi ini atas kehendak Allah. Jadi kadang kan ada kok tiba kecelakaan seperti itu, kok nggak meninggal ya kan, tetapi dia hanya tidur, kadang tidur habis apa kepreset tiba meninggal, banyak kan. Jadi ya memang itu takdirnya Allah. Jadi manusia ada yang umurnya sekian tapi yang sekian sudah meninggal, itu kan takdir Allah, itu adalah kehendak Allah. Selanjutnya, iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk, itu pasti ya. Jadi semua makhluk atau selain Allah itu adalah makhluk. Allah itu khalik, selain Allah itu makhluk. Nah, makhluk itu yang mewujudkan adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Nah, lanjut, bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik, ada pandangan takdir buruk. Tetapi dalam pandangan Allah semua takdir itu baik. Ya. Semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi walaupun wah aku jane ngene mancung ya ngono ya. Wah aku jane wayu ini, aku jane resik ini, aku jane. Nah, menurutmu itu tidak baik, tapi bagi Allah itu adalah penciptaan yang terbaik karena tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah. Ya. Ilmu Allah, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah dan bukan pula pekerjaannya. Jadi Allah itu memberikan sesuatu, mengatur sesuatu, menurut Allah itu baik. Contohnya pandemi seperti inilah. Pandemi ini mungkin kan semua manusia kan bingung kan, bagaimana cara mengatasinya, harus sesuai prokes, harus gini, harus gitu, harus dan sebagainya. Tapi bagi Allah itu memang ini adalah yang terbaik untuk makhluk. Nah, itu bagi Allah sudah seperti itu. Walaupun manusia bingung dan sebagainya dengan adanya pandemi ini, dengan adanya apa-apa daring dan sebagainya, menurut manusia orang tua sekolah kok koyong ini dan sebagainya, tapi bagi Allah adalah yang terbaik buat manusia. Ya, wis enake wong iman yo ngono kuwi. Pokoknya kabeh anggere dibalikke ning Allah, wis akhirnya yakin, pasrah, sabar, akhirnya bersyukur. Alhamdulillah, mungkin ya kita syukuri kita hidup seperti ini. Ya jenenge memang jenenge menungso, anane wong ngeluh, anane wong maido, anane wong gini, ya namanya juga manusia. Nek ora ngono ora manusia ya. Manusia. Nah, ini kaitannya ya, ilmu al-kitabah, kemudian al-masyiah, kemudian al-khalq, kembali lagi ke ilmu. Itu mubeng ya. Ilmu ditulis, al-masyiah dilakukan, kemudian ada al-khalq ini. Nah, kemudian ilmu lagi itu muter perjalanannya takdir itu seperti itu. Jadi ada ilmunya seperti ini, kemudian ada yang nulis, ada yang meneliti dan sebagainya, kemudian ada yang melakukan penelitian dan sebagainya, ada kehendaknya, kemudian ada pelakunya al-khalq, ya, menciptakan ilmu lagi. Seperti itu terus hidupnya di bumi ini ya, karena apa? Ilmu Allah yang paling lagi. Nah, ini kita tahu macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mu'alaq, yang kedua adalah takdir mubrom. Nah, takdir mu'alaq ya, takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah ya. Yang bisa dirubah ya, contohnya apa? Contohnya kekayaan harta, kepandaian ilmu, kesuksesan hidup, kesehatan tubuh. Yang ini bisa dirubah. Contoh kekayaan harta, aslinya itu takdirnya itu orangnya ya miskin, tetapi karena dia ulet, kerja keras, etos kerjanya bagus, kemudian ya bersyukur, hemat, akhirnya dia kaya. Ya, kesehatan tubuh lah, mungkin ketika kita hanya biasa wis ora prokes-prokesan, ya kita kena covid, kita kena virus, tapi karena kita memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, ikhtiar kita, akhirnya kita tidak jadi kena covid, kita tidak kena virus. Itulah ikhtiar kita. Takdirnya sebenarnya kena, tetapi karena ikhtiarnya bagus, akhirnya tidak jadi.
Itu adalah takdir mutlak, takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar kita. Ya, berbeda dengan takdir mubrom. Kapan kamu dilahirke, kapan kowe mati, jodohmu kuwi sapa, kowe lanang apa wedok, iki wis ditakdirkan, digaris sama Allah, tidak bisa dirubah. Ya. Contohnya kapan mati lah, ya. Nggak bisa manusia njur apa aku njuk mati sesuk, nggak bisa, ya. Jadi ketika memang umur 15 mati ya meninggal, umur 30 meninggal ya meninggal, umur 60 tidak meninggal ya tidak apa-apa, karena takdir ini tidak bisa dirubah, hanya Allah yang tahu. Ya contohnya lah, ya ini kamu yakin contohnya ketika kamu jatuh dari mana lah, dari tebing yang sangat tinggi. Nah, memang tidak jatuh mati ya mungkin hanya patah-patah saja balungmu, tulangmu, ya itu. Jadi jodohmu itu siapa, tiwas tak sayang jebule hilang, ya itu jodohmu siapa, itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi jangan ya intinya kita yakin saja semua adalah kehendak Allah, ya. Selanjutnya makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar berjalan menurut hukum sunatullah, ya. Itu sudah kepastian Allah. Artinya keberhasilan seseorang itu tergantung sejalan dan atau tidaknya dengan sunatullah. Sunatullah apa iki? Sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Itu sunatullah. Contohnya ya kamu belajar ini sekolah, itu sunatullah, ya. Jadi wis ya memang sehari-hari kamu belajar, nanti setelah kamu belajar kamu kuliah, setelah kuliah bekerja, setelah bekerja apa-apa, itu sudah sesuai sunatullah, sesuai ketetapan Allah, itu otomatis, ya. Jadi sehingga sunatullah itu memang sudah setiap manusia itu menjalankan sunatullah, setiap manusia, setiap makhluk pun lah, setiap makhluk itu menjalankan sunatullah sesuai dengan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia. Misal malas belajar menjadi bodoh, tidak mau bekerja menjadi miskin, menyentuh api menjadi panas, itu kan sunatullah. Gak ono kan tanganmu buat lebih kompor, drip, wah adem, gak mungkin. Jadi itu sunatullah. Nek api itu panas, nek es itu dingin. Nah, jadi itu sunatullah. Gak ono berbeda dengan mukjizat Nabi Ibrahim, ya, dibakar api malah kedinginan kan, berbeda, itu mukjizat. Tapi nek sunatullah, api itu panas, es itu dingin. Nah, itu adalah sunatullah. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal, yaitu ikhtiar, takdir itu sendiri, ikhtiar, doa, dan tawakal. Ini takdir, ya. Keterkaitan antara qada dan qadar itu ya takdir kuwi, kemudian ikhtiarmu bagaimana, doamu bagaimana, pasrahmu atau tawakalmu itu bagaimana. Nah, takdir, mengapa manusia tidak bisa terbang laksana burung, kenapa tanaman mati bila tidak disiram. Nah, itulah takdir. Ngopo toh manusia kok iso mabur, koyok mano, ngopo tuh manusia kok gak iso ambles ning laut seperti halnya ikan. Kenapa? Ya memang takdirnya manusia itu ya memang tidak seperti itu. Nah, kenapa tanaman mati ketika memang ora tahu disirami? Ya memang takdirnya itu sudah jajal. Kan makan itu kan hukumnya mubah kan? Hukumnya itu kan mubah. Boleh kamu makan, boleh tidak. Jajal kamu 2 minggu lah, seminggu lah orang mangan, lemes. Nah, itu kan takdir. Memang manusia itu ketika nggak makan ya lemes, itu takdir. Sehingga ketika memang apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, yaitu memang takdirnya Allah, ya. Nanti ada ikhtiar, doa, tawakal, itu ada. Manusia punya kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah.
Karena manusia di bawah hukum kauniyah dan kauliyah. Manusia itu ya ukurannya yang ngono kuwi, isone ya mung ngono kuwi tok. Ya, jadi tidak semua apa yang Allah kehendaki bisa dilakukan oleh manusia. Walaupun toh manusia itu memang sebaik-baiknya ciptaan Allah. Selanjutnya ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Ya. Jadi ikhtiar itu ya usaha. Ya. Usahamu kepiye, sepenuh hati untuk menggapai cita-citamu enggak. Misal kamu pengen entuk si A, ikhtiarmu bagaimana? Nek kamu delok, oh ayu ya, oh bagus ya. Ya tidak ada ikhtiar ya. Ya dijikok wong, dijikok kancamu dhisik. Ya, nah ikhtiar itu seperti itu. Karena makanya adanya suatu ketetapan ja'al qadar ba'da ikhtiar, datangnya sebuah takdir setelah kamu berikhtiar. Nah, ya, jadi ja'al qadar ba'da ikhtiar. Ikhtiarmu bagaimana? Usahamu itu loh bagaimana? Sekian. Nah, itu ada tingkatannya. Maka bersungguh-sungguh. Allah menentukan takdir, kita wajib berusaha. Ya, walaupun toh kita sudah ditakdir oleh Allah, kita juga wajib berusaha. Jika Allah sudah menentukan, kenapa ada ikhtiar? Kan gitu kan? Nek manusia sing pikirannya cupetan gitu. Duh, kan wae ditakdir ke Allah. Ngapa ada ikhtiar? Kan jero ngono ta. Ya, pikirlah sendiri kan gitu. Ya memang takdir itu ya kaitannya dengan, makanya kaitan ada takdir ya ada ikhtiar, bener lo mau. Jadi kan ada 4 kan, takdir itu sendiri, ikhtiar, doa dan tawakal. Mengapa? Itu adalah saling berkaitan. Jangan hanya takdir tok. Ya, takdir kudu dibarengi ikhtiar, no. Gitu ya. Allah mendorong manusia untuk berlomba berkompetensi dan berusaha. Jika sudah diikhtiarkan namun gagal, jika kamu wis PDKT tapi kok tetap ditolak, maka dalam hal ini letak rahasia ilahi. Oh, mungkin aku besok entuk sing luwih apik. Ya, itulah takdirnya. Makanya tadi kan Pak Ulil bilang kan, takdir itu ya setelah kejadian, ya baru tahu. Lanjut ada doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Jadi kamu sukses itu pasti ada minimal 1% doa yang kamu minta. Ya. Ketika kamu apa, itu pasti ada 1% doa yang terselip di dalam usahamu. Kamu tidak bisa, mesti kan muga-muga ini ya. Nah, pasti itu seperti itu. Enggak ada orang maka doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya. Maka kita sebagai orang muslim kadang doa apa itu pasti ya. Bagi yang meyakininya, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Jadi Allah, contoh apa? Ciri-cirine dongamu nek meh mandi kuwi, meh di mustajabai Allah itu syaratnya siji. Ojo bosen. Ya, ojo bosen donga. Ya, karena apa? Karena ketika Allah mengabulkan kok kamu sudah tidak, kamu kok sudah bosan, ya Allah tidak jadi mengabulkan. Nah, jadi seperti itu ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah itu mengabulkan permohonan hambanya atau manusia yang berdoa kepadanya.
tinggal jaluk orang bayar ya. Jadi tinggal minta, kamu mau minta apa ya terserah lah. Allah itu ya pasti mengabulkan permohonan. Jadi Allah mengabulkan permohonan manusia bukan sesuai dengan kebutuhannya kan ya. Jadi sesuai apa yang pas untuk mereka lakukan. Kamu minta sugih, oh jadi kayak sugih, engko nek sugih ndak kemaki, ndak takabur dan sebagainya. Jadi tidak dikasih ya. Mungkin dikasih apa dan sebagainya, yang penting sehat itu pasti. Lanjut, tawakal adalah selanjutnya ketika kamu sudah berikhtiar, sudah berdoa, baru yang terakhir adalah tawakal ya. Tawakal itu pasrah, menyerahkan segala urusan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah. Itu adalah tawakal. Wis wabeh pasrah kene Allah. Nah, itu namanya tawakal. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Nek kamu kok durung usaha, gak mungkin kamu tawakal. Contohnya kamu meneng tok. Sing mbok tawakal ki apa? Wong ora ono ikhtiar kan. Wong kamu usaha wae ora kok arep tawakal. Maka tadi bukan jenenge wong tawakal, tapi wong apa jenenge ngenes lah ya. Wong pesimis lah. Tidak ada apa-apa tunggu tengok gelundung nggak ada ikhtiar, tidak akan ada tawakal. Tawakal itu ada setelah adanya ikhtiar, itu pasti. Lanjut, hikmah mengimani qada dan qadar meningkatkan keimanan kepada Allah pasti, menjadikan jiwa tentram dan tenang itu pasti ya. Ketika kamu mengembalikan semua masalahmu kepada Allah, itu nanti ya wis lagi mungkin takdirnya Allah seperti ini, akan tentram dan tenang. Nek uripmu ora tenang ki mesti kan mikir ki masalah itu kan. Ngopo ya kok iso ngene ya? Ngopo ya aku jane ngene, aku jane ngene. Nah, akhirnya kamu tidak tentram, tidak tenang. Tapi nek semua kamu kembalikan kepada Allah, akhirnya kamu tentram, tenang dan sebagainya. Lanjut, menumbuhkan kesabaran. Ya sabar mau, ya sabar. Intinya kan sabar. Sabar ada batasnya Pak. Ya memang ada batasnya. Memang sabar itu manis ketika diucapkan, tapi pahit ketika dilakukan. Menumbuhkan sifat pemberani, ya pasti. Optimis dan pantang menyerah dalam berusaha. Ya sementing usaha, pantang menyerah ya. Karena apa? Ketika kita wis down, wis ora pengen apa-apa, ya wis itulah takdirnya Allah sampai di situ. Memperbanyak doa dan tawakal ya wis akeh-akeh ndonga walaupun ikhtiarmu sithik. Tawakal pasrah ning Gusti Allah, muga-muga apa sing dadi kekarepanmu disembadani oleh Allah. No. Memberikan kecukupan hati, kekayaan hati, tentu kita jadi orang yang pasrah. Dan kita semua akhirnya kembali kepada Allah dan semoga ke jannahnya Allah. Itu kan impian seseorang kan seperti itu. Gitu ya. Oke, sedikit dari Pak Ulil tentang penjelasan materi iman kepada qada dan qadar seperti yang Pak Ulil ucapkan di awal video ini. Jika memang ada pertanyaan, kamu bisa tanya Pak Ulil, bisa japri, bisa di grup kelas, bisa di video, di komen video ini, atau kalian ya bisa di classroom kelas kita. Oke. Sekian sedikit dari Pak Ulil. Selamat melanjutkan aktivitasmu, tetap jaga kesehatan, salam santuy dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.